Bos, beberapa bulan ini warung mie Bangladesh menjamur di Jakarta. Meski tampilannya sederhana, rasa mie Bangladesh ini enak, kaya rempah dengan harga yang ramah di kantong. Jadi pantas ya kalau makanan ini sampai viral dan banyak disukai masyarakat. Peluang inilah yang ditangkap Bara Valentino. Aktor blasteran Timur Tengah berdarah Afghanistan ini pun ikut mencoba peruntungan. Nama doi bersanding dengan makanan yang hits di ibu kota. Jadilah usaha mie Bangladesh Bara yang cuannya nggak boleh dipandang sebelah mata. Halo bos, nah hari ini aku mau ajak kalian untuk di tempat baru aku, mie Bangladesh Mas Bara atau mie Bangladesh Bara di daerah Gading Serpong, tepatnya di daerah Pagedangan. Aku mau ajak kalian ke tempat mie Bangladesh Bara, sekalian aku masak-masak buat kalian. Kalian bisa lihat secara langsung proses masaknya ya. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Meskipun industri hiburan menawarkan peluang besar dari segi finansial, tapi terkadang hasilnya tidak menentu. Ketergantungan pada popularitas dan tren yang terus berubah membuat karir di dunia hiburan tidak selalu stabil, bos. Bara sadar betul soal itu, makanya doi mulai menggeluti bisnis kuliner seperti public figure lainnya. Sebenarnya aku ada keinginan lagi belakangan ini untuk buka mie Aceh lagi, tapi di Jakarta. Dan kebetulan sebelumnya ini ada tempat orang lain, jadi alatnya udah ada semua. Cuman karena masalah apa, ownernya mau jual. Dan ya aku lihat kayak tempatnya udah jadi semua dan tertarik, kayak pengen after long time pengen buka usaha pertamaku. Jadi ya aku tertarik buka si mie Bangladesh ini, apalagi kan mie Bangladesh itu sekarang lagi rame banget, lagi viral. Mie Bangladesh yang berasal dari Lok Sumawe, Aceh emang lagi disukai banyak orang, bos. Enak dan harganya pun sangat ramah di kantong. Nah, kalau di sini yang spesial atau beda dengan tempat lain apa ya, Bar? Jadi di sini kita semua resepnya kita bikin sendiri. Bahkan kalau masak makanan seperti ini itu kan lumayan sensitif ya, karena kalau orang makan rasanya beda dikit pasti orang yang nggak mau datang, karena kita rasa itu nomor satu, terus quality itu semua harus dipikirkan. Sampai akhirnya aku chefnya asli dari Aceh ke sini, soalnya biar makanannya semuanya tuh rasanya biar otentik Aceh semua. Otentik, itu yang dijual Bara dari produk bisnisnya ini. Oh iya, mie Bangladesh ini memang tipe mie nyemek atau sedikit berkuah. Biasanya ada tambahan telur setengah matang serta sayuran seperti kol, toge, atau sawi. Selain mie Bangladesh, ada menu lain apa lagi nih, bos? Karena doi dari Sumatera, jadi menu-menu khas Sumatera juga ada di sini. Mie Bangladesh ada, mie Aceh ada, nasi goreng ada, roti canai, martabak telur, bihun, kue tiaw, minuman kayak teh tarik, kopi gayo gitu-gitu ada semua. Udah pernah buka warung mie Aceh, jadi udah tahu dong seluk-beluk bisnis kuliner. Eits, tapi Bar, apa nggak khawatir banyak saingan? Karena aku suka banget sama kuliner, jadi emang kalau kita ada di hobi di sesuatu, mendingan kita menjalankan itu. Saat berbisnis kuliner, pemilihan lokasi usaha yang tepat jadi faktor kunci utama ya, bos. Menurut doi sih, setelah beberapa kali survei, kawasan Gading Serpong cukup punya pangsa pasar yang kuat karena kawasan ini sedang berkembang pesat. Pertama kita harus lihat lokasi, yang kedua lihat makanan yang kita mau buka di situ ada apa enggak. Yang ini aku lihat sekitar dekat-dekat sini tuh belum ada, soalnya di Jakarta tuh udah banyak banget. Warkop yang emang ada mie Bangladeshnya tuh di Jakarta udah rame banget sekarang. Namanya juga bisnis ya, kita harus pasti ada
resikonya. Setelah memastikan lokasi yang tepat, barulah Bara menentukan menu apa yang cocok. Ini bukti kalau Doi emang serius berbisnis, bos. Doi ikut observasi lapangan loh buat menentukan menu apa yang pas di warungnya. Survei-survei dulu di warkop-warkop lain sebelumnya. Rasanya juga, menu-menunya ada apa aja. Itu harus diperhatikan. 90% menu yang dulu sebelumnya ada di mie Aceh sebelumnya juga. Yang mie Aceh aku punya. Tuh bos, ini jadi cara Jitu Bara menarik customer. Makin banyak pilihan, makin banyak orang yang disasar. Dalam strategi penjualan, tentunya Bara memanfaatkan profesinya dong. Teman sesama artis tentunya bakal bikin konten di warung miliknya dan ini jelas jadi bahan promosi. Auto diserbu warga deh. Jadi alhamdulillah lumayan. Dari ini hampir seminggu aku buka usaha ini. Ada teman-teman datang ke sini promosiin, teman-teman artis. Thank you guys, terima kasih ya. BTW, kalau soal omset, Doi belum bisa spill nih bos. Ya udah, kalau gitu Mincuan kepo nih sama harga makanan di sini. Ya, jadi kalau dari mie Bangladesh biasa tuh 16.000, nanti kalau ada pakai topping lagi atau lebih spesial lagi itu ya sekitar 35.000. Harganya juga nggak terlalu mahal kok. Masih masuk di kantong. Harganya emang receh, tapi kalau kuantitas yang dijual banyak, pasti cuannya mengikuti dong bos. Apalagi Bara berencana buat buka cabang di beberapa tempat dan akan buka selama 24 jam nonstop. Gimana bos? Ide bisnis dari Bara Valentino bisa dicontoh ya? Di balik aktivitas keartisan, Doi masih pengen usaha kulinernya maju dan bisa tetap stabil. Buat teman-teman kalau mau buka usaha, pertama harus semangat, harus punya mindset yang kuat, harus konsisten. Jangan misalnya baru buka, minggu pertama, minggu kedua sepi, langsung menyerah gitu. Kunci kesuksesan adalah jangan pernah menyerah, oke? Nah, yang penting cuan bos. Bos-bos, di balik rasa asam manisnya yang menggoda, ada cerita perjuangan yang luar biasa. Siapa sangka, asinan Kiamboy yang dulu hanya jadi camilan rumahan, kini berubah menjadi ladang cuan yang viral dan diminati banyak orang loh bos. Ini dia sosok di balik kesuksesan pelopor usaha asinan Kiamboy di Jakarta. Seorang sarjana IT, pernah kerja di farmasi, dan sekarang malah fokus jualan asinan di daerah Durensawit, Jakarta Timur. Halo bos, perkenalkan saya Hana, pemilik asinan Kiamboy Au Kenyang yang menghadirkan asinan Kiamboy dengan 12 jenis buah premium. Mau tahu seberapa seger cuannya? Ikutin terus cuan bos. Jalan hidup seseorang emang penuh dengan lika-liku ya bos. Ini juga dialami oleh Kak Hana yang selain menjadi ibu rumah tangga juga fokus mendulang cuan dari segarnya asinan Kiamboy-nya ini. Kebetulan saya dulu kerja ya kak. Nah setelah merit itu saya resign, gak ada kegiatan. After punya anak, gabut nih mau bikin apa ya kesibukan ini selain ngurusin anak aja biar gak stres gitu. Nah saya sebelumnya udah trial and error asinan Kiamboy ini dan apa saya jual aja di Jakarta. Kebetulan kan dulu memang musimnya di Bangka Belitung. Nah saya akhirnya kepikiran buat di Jakarta. Berani mengambil tantangan untuk menjadi pionir memang harus dilakukan oleh para pejuang cuan yang mau memulai bisnis. Bisnis di sektor kuliner memang paling menggiurkan bos. Tapi bukan berarti keberhasilan yang diraih saat ini terjadi secara instan ya bos. Di tengah persaingan kuliner yang makin ramai, inovasi jadi kunci untuk tampil beda. Dan disinilah Kiamboy masuk panggung utama.
Buah kering bercita rasa manis asam yang dikenal cuma jadi camilan dan campuran minuman segar, kini diangkat jadi bintang utama dalam racikan asinan kekinian. Nah bos, ini yang bedain asinan kita dengan asinan yang lain. Kita pakai Kiamboy Premium untuk menciptakan rasa manis, asam, asin. Kita ada dua jenis Kiamboy. Kita pakai Kiamboy merah untuk kuah merah dan Kiamboy putih untuk asinan Kiamboy kuah putih. Tanpa tambahan pengawet dan cuka, rasa asam asli dihadirkan oleh Kiamboy dan juga jeruk songkit. Warna merah dari kuah asinannya ini juga didapat dari Kiamboy merah. Dijamin tanpa pewarna tambahan ya bos. Kiamboy, buah kering yang terbuat dari plum, punya cita rasa manis, asam, dan sedikit asin. Nggak cuma enak, Kiamboy juga bikin nagih karena rasanya unik, segarnya beda, dan cocok dipaduin ke berbagai makanan. Dari rujak, minuman, sampai asinan viral kayak au kenyang ini bos. Di kios yang ada di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur ini, asinan Kiamboy diproduksi langsung untuk dihadirkan kepada konsumen. Berbagai jenis buah segar, kualitas premium, jadi daya tarik utama asinan Kiamboy-nya ini bos. Ngomongin buah yang jadi bahan utama, tentu akan mendatangkan tantangan tersendiri dalam menjalankan bisnis kuliner ini. Mulai dari ketersediaan stok, buah yang musiman, sampai harga yang naik turun. Sebenarnya kita banyak ya orang yang nawarin untuk supplier untuk mendistribusikan langsung ke sini. Cuman untuk mengantisipasi karena kita benar-benar menjaga kualitas, kita selalu hunting sendiri. Karena kalau kita percaya supplier, sekali drop, apesnya dia dapat barang jelek, akhirnya kita kebawa imbasnya. Seperti itu, namanya orang dagang kadang nggak mau rugi ya, seperti itu. Jadi saya antisipasinya selalu sortir sendiri, kita hunting sendiri. Untuk antisipasi harga buah-buahan yang tidak menentu, ternyata Kak Hana punya strategi tersendiri nih bos, supaya harga jual asinan Kiamboy-nya ini tidak berubah-ubah harganya loh. Ya, jadi kalau untuk harga sendiri saya awalnya udah survei ya di Jakarta itu umumnya jualan asinan itu berapa. Nah ini karena saya menghadirkannya buahnya memang premium, dari Kiamboy-nya juga premium, jadi saya udah antisipasi untuk meng-up harga di awal. Karena namanya bahan baku itu pasti ada naiknya, bahkan cabai itu kadang 2 kali lipat kalau lebaran itu ya. Apalagi nanti kalau usaha kita makin berkembang, otomatis kita harus rekrut karyawan, seperti itu. Jadi HPP-nya biar pas aja ya, daripada kita minus, mending kita up di awal. Wih, bener banget bos. Di balik segarnya rasa, ada strategi harga yang matang tuh. Doi sadar pakai bahan premium berarti harus siap pasang harga yang sepadan. Bukan asal murah, tapi worth it. Karena dalam dunia usaha, lebih baik siap dari awal daripada tekor di tengah jalan kan ya bos? Nah, penasaran kan sama harganya? Boleh dicatat ya bos? Kita harganya itu dari start 35.000. Ya, 35.000. Ada yang ukuran 1000 ml 80.000. Yang paling besar itu untuk party. Kita juga ada 5.500 ml, harganya 480. Wih, termasuk worth it kan bos? Walau harga segitu, permintaannya juga tetap membludak. Ini terbukti dari kapasitas produksinya bisa sampai ratusan dalam sehari loh bos. Sehari kita bisa 250 lebih sampai 300-an karena kita juga buka just tip, ada reseller. Jadi sesuai permintaan customer aja. Mau belanja 1000 pun kita bisa sediakan. Meski asinan Kiamboy-nya ini terbilang baru, tapi cuannya menggiurkan loh bos. Jadi kepo nih, seberapa besar sih omset dari asinan Kiamboy yang segarnya viral ini? Kalau omset untuk harian kita bisa 6-7 juta. Kalau per hari itu kisaran kalau yang jar itu bisa 150-200 jar. Gimana? Tertarik gak nih bos berbisnis kayak Kak Hana? Di saat usaha mulai naik daun dan akhirnya banyak konsumen yang mulai melirik asinan Kiamboy-nya ini, tantangan pun akhirnya datang silih berganti. Terus struggle-nya begitu ya, banyak kompetitor yang bermunculan, bahkan dengan merek itu yang hampir sama, susunan buah itu disamakan.
Tapi kalau untuk customer kita sendiri yang udah hafal, kita tuh ya pembedanya begitu, asinnya kita pakai beneran jeruk asli, bukan dari cuka atau pengawet. Terus ketahanannya sendiri ya, kalau buah tuh kalau tanpa campuran pengawet pasti lebih mudah basi kayak gitu. Kita nggak bisa yang tahan, sedangkan yang kompetitor kadang klaimnya tahannya seminggu seperti itu. Jadi kalau customer ada Awas, harga cabai naik lagi, Bos. Menjelang lebaran, harga komoditi seperti cabai bisa meroket, Bos. Bikin ibu-ibu di rumah pusing 7 keliling, karena harganya bisa sepedas rasa cabainya, Bos. Buat para petani cabai, tentunya hal ini sangat menguntungkan mereka ya, karena permintaan cabai sangat tinggi. Seperti Kang Rizal nih, Bos. Doi bisa dapat cuan berlimpah dari hasil jualan cabai. Aduh, nggak bisa deh kalau di-spill cuan berlimpah tapi nggak di-spill rahasia bisnis di baliknya. Yuk Bos, kita gali rahasianya. Siapa tahu bisa ikutin jejak sukses Kang Rizal. Hihi, amin. Halo Bos, selamat datang di salah satu sentra pengembangan cabai terbesar di Garut, Jawa Barat. Mau tahu bagaimana keseruan saya mengelola bisnis cabai ini di Eptilu? Tetap di Cuan Bos. Usaha perkebunan yang dirintis sejak 8 tahun lalu ini berdiri di atas tanah seluas 1,5 hektar. Berawal dari lamunan Kang Rizal waktu lagi menyelesaikan studinya di Amerika, Doi sering menghabiskan waktu weekendnya dengan nongkrong di salah satu pelabuhan besar di sana. Kayak weekend gini jam 4-an nih saya nongkrong di Auckland. Auckland itu salah satu pelabuhan besar di Amerika, jadi di mana datangnya hasil produk ekspor impor kapal-kapal besar dari seluruh dunia. Kok saya lihat bendera-benderanya rata-rata bendera dari Asia, misalnya dari Jepang, kemudian dari Pakistan, dari ASEAN juga ada, tapi rata-rata masih dominasi sama dari Thailand, dari Filipina. Saya melihat kok dari Indonesia masih jarang ya. Atas dasar tersebut saya baliklah ke daerah, jadi coba merintis pertanian. Bukan tanpa alasan, Kang Rizal mendalami dunia pertanian. Hidup di keluarga petani mendorong Kang Rizal memperluas ilmu pertaniannya. Mungkin ini Bos yang disebut semesta mendukung ya. Awalnya secara basic saya hidup dan berkembang dari keluarga pertanian di Garut. Tumbuh besar dari awal, kemudian Tuhan ngasih kesempatan saya belajar di universitas terbaik di pertanian di Indonesia. Dan ini menjadi tanggung jawab juga bagi saya untuk kembali ke kampung halaman dan mengaplikasikan secara bertahap apa yang saya peroleh, apa yang saya dapatkan. Kang, emang boleh sekeren ini? Bisa punya ilmu dan pengalaman yang gak semua orang bisa dapatkan. Terus memilih untuk kembali ke kampung dan memajukan pertanian di tanah kelahiran. Mantap banget, Kang. Hamparan perkebunan ini bisa banget loh, Bos, jadi salah satu destinasi liburan. Berlokasi di Desa Mekarsari, pengunjung yang datang tidak dipungut bayaran, alias gratis. Di kebun Kang Rizal bisa banget untuk belajar pertanian dari hulu sampai hilir. Mulai dari produksi, pengemasan, penjualan, sampai ke produk olahan. Seru kan Bos? Back to nature, kalau istilah zaman sekarang. Salah satu inovasi bagaimana konsumen dan optaker tetap setia menjadi pelanggan Eptilu adalah bagaimana kami menerapkan tingkat kepanenan 75%. Sehingga tingkat kematangannya tidak terlalu sempurna, dan saat panen kemudian diangkut kepada konsumen, kondisi cabai dalam keadaan super dan bisa dinikmati oleh konsumen yang menjadi pelanggan setia dari Eptilu.
Tapi bos, jangan terlena dulu. Namanya usaha pasti ada naik turunnya, nggak selalu landai. Dengan mental dan tekad yang kuat, semua kendala bisa diatasi ya. Kalau ada hasil, pasti ada usaha keras untuk mendapatkannya. Di awal merintisnya, Kang Rizal menawarkan konsep kolaborasi antara pemilik modal, pemilik lahan, dan petani cabai. Memang pada pelaksanaannya tidak semudah yang dilakukan karena faktor yang menjadi hambatan pada saat musim sekarang adalah cuaca. Jadi cuaca, bagaimana cuaca yang ekstrim sehingga rata-rata secara keseluruhan para petani itu hampir kehilangan panen hampir 60-70%. Tapi bagaimana dengan prinsip dari Eptilu kita terapkan pola tanam sehingga off-taker maupun pembeli mendapatkan suplai pasokan yang konsisten dari kami. Duh bos, emang gak gampang ya kalau mau punya bisnis yang bertahan dan terus berkembang. Kudu punya mental baja dan stok sabar yang banyak bos. Hihihi. Kang Rizal sih udah gak perlu diragukan lagi kesabarannya. Nungguin panen hasil kebunnya dari biji sampai bisa dipanen aja, doi sabar banget bos. Biasanya proses penanaman cabai itu mulai dari biji sampai tumbuh di lahan itu kurang lebih 1 bulan. Kemudian dari lahan sampai menuju fase vegetatif dan generatif itu 3 bulan. Nah, dari 4 bulan tersebut bisa dipanen sampai 20-25 kali panen. Jadi siklus produksi cabai mulai dari awal tanam sampai panen habis itu 9 bulan dalam 1 tahun. Selain cabai, di sini ada juga buah jeruk bos, yang harus nunggu 2 tahun untuk bisa dipanen. Yang sabarannya setipis tisu dibagi 2, minggir dulu ya, kalian gak diajak. Mulai dari tanaman siap tanam sampai panen perdana itu kurang lebih di 2 tahun. Dan dari 2 tahun itu tanaman bisa sampai produksi sampai 10-15 tahun. Buah jeruk di sini bisa dipetik langsung dan dibeli oleh pengunjung loh bos. FYI nih bos, dahulu jeruk menjadi salah satu komoditas unggulan asal Garut. Varietas jeruk Garut mempunyai rasa manis dan sedikit asam. Cuma makin kesini, produksi buah jeruk Garut makin menurun. Kang Rizal berusaha untuk mengembalikan kejayaan jeruk Garut lagi. Bukan sekedar omong kosong bos, karena keinginannya mengembalikan Garut menjadi sentra jeruk terbesar. Ada 15 macam jenis jeruk yang terhampar di perkebunannya. Widih, banyak ya bos. Dengan modal kesabaran yang banyak dan uang ratusan juta untuk membangun bisnis ini, boleh dong Kang di-spill omsetnya sekarang berapa sih? Ya namanya juga bisnis ya, apalagi di bidang pertanian memang tidak bisa konstan ya. Tapi beberapa indikasi tertentu, kondisi tertentu di hari-hari besar menuju lebaran kayak gini, average mungkin kita panen di kisaran terendah 5 ton, maksimal misalnya 7 ton, omsetnya bisa kita capai di angka 100-an atau 125-140 juta per bulan. Bah, omset ratusan juta tiap bulannya masuk kantong nih bos. Tapi Kang, kenapa sih tiap hari besar harga cabai selalu naik ya? Pecinta pedas kan jadi pada meringis. Jadi memang sistemnya ceteris paribus Pak. Hukum ekonomi berlaku ketika suplainya berkurang tapi permintaan banyak, apalagi di hari-hari besar, otomatis harga naik Pak. Jadi itu hukum ekonomi yang nggak bisa ditawar-tawar. Tenang ya bos, ini bukan permainan kok. Kebun Eptilu menyiasati kondisi ini dengan jadwal tanam, prediksi dan mitigasi kuncinya 4 bulan sebelumnya. Ketika menghadapi kenaikan, produksi udah distabilkan bos. Jadi pecinta pedas, jangan pada meringis lagi ya. Bos, semangat kejar mimpimu. Jangan terburu-buru dan fokus saja pada langkah-langkah kecil. Dan ingat, kita mulai dari kecil, yang penting cuan bos. Bebek Mandarin itu kalau saya senangnya itu dia lebih tahan malahan, lebih tahan. Jadi selama ini kesehatannya itu lebih bagus daripada yang jenis unggas yang kayak ayam, kayak apa ini lebih tahan. Siang-siang begini emang paling enak berendam ya bos, kayak hewan-hewan lucu ini.
ada yang udah tahu belum ini hewan apa? Hayo. Ini namanya bebek Mandarin, Bos. Yang harga sepasangnya bisa setara motor bebek. Wadidaw. Yuk kita tanya sama empunya hewan warna-warni ini, Bos. Gimana sih caranya punya hobi yang sejalan sama bisnis? Biar senangnya dapet, cuannya dapet juga, Bos. Hihi. Bos mau tahu cara ngembangin hobi jadi cuan? Tetap di Cuan, Bos. Dalam kurun waktu 5 tahun, Pak Ari berhasil mengembangbiakan sepasang bebek Mandarin jadi belasan ekor. Itu belum termasuk anakan dan telur-telurnya ya, Bos. Oh iya, Bos, jangan ketuker ya. Yang warnanya colorful dan cakep-cakep ini justru yang jantan loh. Sementara yang betina berwarna coklat polos. Sesuai namanya, bebek ini memang berasal dari Tiongkok. Di Indonesia, belum banyak yang menangkarnya. Padahal, hewan ini tergolong unggas yang tahan banting alias nggak gampang sakit, Bos. Bebek Mandarin itu kalau saya senangnya itu dia lebih tahan malahan. Lebih tahan dengan penyakit karena udah terbiasa di air, jadi dia kemungkinan lebih tahan. Jadi selama ini kesehatannya itu lebih bagus daripada yang jenis unggas yang kayak ayam, kayak apa ini, lebih tahan gitu. Usia produktif bebek Mandarin sejak usia 10 atau 12 bulan, Bos. Sekali bertelur bisa menghasilkan 6-12 telur. Dagdikduknya, Mbak, ketika wes nelur, wes udah ada embrio, udah nitik tapi mati lah itu. Yang bikin deg-degan di situ. Sarserdik dagdikduknya di bebek itu seperti itu, benar-benar penuh tantangan, Mbak, beneran. Tapi ya patut dicoba untuk para penghobi yang lain karena emang ketika ada tantangan biasanya para penghobi itu akan tertarik gitu, akan penasaran gitu. Bebek Mandarin termasuk hewan yang sensitif, Bos. Sehingga Pak Ari sengaja membuat kandang dan kolamnya semi terbuka dengan tambahan beberapa unggas lain untuk menambah nuansa alam. Kalau si bebek happy, produktivitas bisa makin optimal, Bos. Eits, tapi ada satu hal nih yang perlu diingat. Telur bebek Mandarin itu seperti ini. Jadi kadang untuk memegang telur itu harus sangat hati-hati karena bebek Mandarin ini ketika bertelur itu sangat sensitif. Ketika kita sembarangan, dalam artian asal megang-megang telur gitu, nanti bebeknya ini nggak mau ngerami lagi. Kadang kalau dia stres itu telurnya ini malah dipatuk. Bukan hanya itu aja, Bos. Setiap indukannya harus punya sarang yang berbeda untuk bertelur. Soalnya, kalau ada telur dari indukan lain, bakal dipecah atau dibuang oleh indukan si pemilik sarang. Duh, sensitif banget ya, Bos. Nah, ini kenapa bisa dipegang yang ini? Ini karena ini udah udah 2 minggu lebih. Ini 2 minggu lebih itu nggak direm, ini kemungkinan ini udah nggak jadi. Jadi kalau yang saya lihat yang tadi itu masih telur-telur baru, itu kemungkinan masih bagus itu telurnya. Nah, untuk perawatan bebek Mandarin sebenarnya gampang aja, Bos. Pertama, kandang harus bersih supaya bebek bebas penyakit. Kedua, pemberian pakan yang proporsional. Selain pelet, harus ada sumber protein tinggi seperti maggot dan pakan hijauan seperti kangkung atau sawi yang disukai bebek. Ngomongin soal harga, biasanya semakin tinggi tingkat kesulitan dalam penangkaran hewan, maka harganya cenderung stabil. Atau malah bisa jadi makin mahal, Bos. Artinya, cuannya pasti oke banget, Bos. Oh, kalau harga sepasang maksudnya yang udah full warna gini biasanya 12-an, Mbak. Ringnya 12-an. Cuman kalau anakan itu sekitar 8 jutaan, Mbak. Kalau mau menangkarkan bebek Mandarin, kalian bisa mulai dari sepasang indukan dewasa. Atau kalau budgetnya ngepas, juga bisa dari sepasang anakan dulu, Bos. Sekitar usia 2-3 bulanan. Oh iya, banyak pembeli bebek Mandarin yang berasal dari Jakarta, Jawa Timur, dan beberapa kota di Pulau Jawa. Biasanya mereka nego-nego harga dulu, baru deh disamperin buat bawa pulang bebek Mandarinnya.
Kalau bebek ini masalahnya ini Mbak, musiman Mbak. Jadi nggak bisa setiap bulan ada omset. Jadi omset ini musiman dan ketika pas ada anakannya. Kalau nggak ada anakannya ya nggak ada omset karena indukan ini nggak saya jual. Lucuan banget untuk sepasang gitu. Untuk sepasang itu terakhir itu 16 Mbak. Bebek Mandarinnya bisa laku terjual semahal itu setelah Pak Ari berhasil menangkarnya. Sebelumnya, Pak Ari sudah berkecimpung di dunia unggas dengan memelihara ayam hutan, pheasant, dan merak sejak 2019. Baru di awal 2024, Doi tertarik menangkar bebek Mandarin karena bentuknya yang lucu dan mirip boneka. Meski bebek-bebek ini sudah dalam penangkaran sejak telur, namun bukan berarti minim resiko hilang ya bos. Ketika udah lepas itu udah nggak mau balik, padahal ini saya melihara juga dari kecil sampai dewasa di sini terus. Tapi kalau udah lepas keluar sangkar itu udah langsung pergi aja, nggak mau balik lagi. Gimana bos? Tertarik punya bisnis ternak bebek Mandarin? Kata Pak Ari, peluang cuannya lumayan loh bos. Mempunyai bisnis atau usaha yang berhubungan dengan makhluk hidup memang punya resikonya masing-masing. Tapi kalau kita paham cara memperlakukan dan merawatnya, yakin deh cuan bakal datang dengan sendirinya. Semangat terus Pak Ari! Dalam memelihara hewan itu harus diawali dengan hobi dulu. Jadi ketika kita sudah hobi, memelihara hewannya juga akan bisa maksimal, merawatnya juga akan dengan penuh senang hati. Ya, ketika sudah dirawat dengan maksimal, otomatis nanti hewannya bisa menghasilkan produktivitas tinggi dan akan menjadi cuan bos.